I heard something Klopp, Klopp, Klopp or something. Yeah, Jurgen. I don't know why they are calling me Klopp. I don't know. I really don't know. I used to follow him, obviously, but I did follow also other coaches, and I'm watching Arsenal. I'm watching Atletico Madrid. Coach untuk berdiri memegang shell ditemani dengan Pak Raffi. Please stand up to hold the scarf, coach. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See the guy. Dan selamat malam teman-teman wartawan semua dan juga ada perwakilan dari teman-teman kelompok supporter. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang di sesi press conference perkenalan pelatih baru PSM Makassar untuk kompetisi BRI Super League musim 2025-2026. Seperti yang kita ketahui bahwa PSM Makassar merencanakan untuk memperkenalkan pelatih baru rencananya di awal November, tapi alhamdulillah karena semuanya berjalan lancar kita bisa memperkenalkan lebih cepat dan sosok pelatih baru itu sudah hadir di hadapan kita. Siapakah dia? Nanti beliau sendiri akan memperkenalkan dirinya dan sekaligus juga akan ada official statement dari yang mewakili PSM Makassar. Saya beri kesempatan pertama kepada Pak Raffi atau Pak Jirni? Pak Raffi? Oke, baik, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, rekan-rekan media sekalian dan kawan-kawan teman-teman supporter yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh media official sebelumnya bahwa pada kesempatan malam hari ini kami dari manajemen PSM Makassar dengan ini mengumumkan pelatih kepala baru dari PSM Makassar untuk melanjutkan kompetisi I-League 2025-2026. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, namun sedikit profil yang saya sampaikan bahwa pelatih kepala PSM berkebangsaan Ceko, namanya Coach Tomas datang tadi pagi dan langsung sudah mengikuti beberapa kegiatan dari tim, sudah langsung juga ikut melihat kegiatan yang sudah dilaksanakan tim pada sore hari ini, dan akan didampingi satu asisten pelatih dari Brazil. Namun malam hari ini belum bisa bergabung dengan kita karena kendala pesawatnya delay dari Brazil. Jadi dia akan tiba malam hari ini dan langsung juga akan mendampingi Coach Tomas pada latihan besok. Gitu. Jadi mungkin saya serahkan lagi kepada Om Sule untuk mengarahkan Coach Tomas memberikan perkenalan. Baik, terima kasih Pak Fadil atas opening statement-nya dan kita langsung saja pada momen yang kita tunggu-tunggu. Kita minta Coach Tomas Truha untuk memperkenalkan dirinya lebih dalam. Please introduce yourself, coach. Good evening. Selamat sore. Malam. Oh, selamat malam. Thank you for coming. Selamat datang. Is it working or not? Okay. So yeah, I'm happy to be here. Thank you for the warm welcome from the all people in the organization. It was already a long day today from morning, as you can see on our TV screen. We had a lot of meetings, meeting with all departments, meeting with all technical team members, and meeting with officials, meeting with players. So I'm sorry if we look a bit tired.
maybe three or four of us, because it was a long day. But we are here. We are ready. We are ready for your questions. For me personally, it's a opportunity. It's a challenge. I believe all of you do know that where PSM Makassar is and where PSM Makassar belongs and is supposed to be. So it's an opportunity, it's a challenge, it's a good chance for me, for technical team, for players to push the club up, to bring fresh wind, to bring some new ideas. I believe, or I heard, there was a lot of maybe negative energy and a lot of criticism. What is happening with the club? What is happening in the technical team? What is happening in the dressing room? So I can tell you what I found. I found a team which is motivated. I found the people in the club working hard. I found the technical team members giving everything now to serve to the players and to push the team up. So this is my introduction. I believe everybody could see on the Wikipedia, Google Translate, where and who Coach Tomas is. So I'm happy to be here again, and I think it's a time for your questions and for your communication. Terima kasih. Oh, sorry. Terima kasih teman-teman sudah datang. Selamat malam untuk kita semuanya. Dan saya senang, bahagia bisa ada di sini sekarang. Dan terima kasih juga untuk sambutan yang hangat dari organisasi ini, klub ini. Dan ini hari yang panjang bagi saya dan teman-teman atau bapak-bapak yang menemani sejak pagi hari. Kita melakukan agenda, melakukan meeting dengan pemain, dengan staff, dengan technical staff. Dan mohon maaf jika kita terlihat lelah, muka-muka capek di sini. Secara pribadi saya lihat ini sebagai kesempatan ya, dan tantangan juga. Dan kalian semua tahu di mana posisi PSM saat ini dan di mana posisi PSM yang seharusnya. Dan bagi saya melihat ini sebagai peluang untuk mendorong klub ini untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan fresh ke depannya, ide-ide baru ke depannya. Dan saya dengar-dengar belakangan ini banyak terdengar seperti energi-energi negatif di sekitar klub ini. Itu yang saya dengar. Dan saya akan coba beritahu kalian apa yang terjadi setelah saya melihat. Yang saya temukan adalah pemain-pemain yang termotivasi, staff-staff yang siap untuk bekerja keras untuk memberikan servis yang terbaik untuk pemain-pemain. Jadi ini perkenalan daripada saya. Saya yakin kalian bisa buka Google atau Wikipedia untuk cari siapa Tomas Ruka, informasinya di situ. Dan saya kira ini waktunya untuk pertanyaan-pertanyaan kalian dan jawaban-jawaban saya. Baik. Oke, terima kasih Pak Fadli, thank you Coach Tomas, dan terima kasih Roy untuk bertemu. Dan kita langsung akan buka sesi tanya jawab. Sesi pertama mungkin kita buka untuk 2 penanya, kemudian akan dijawab oleh Coach Tomas atau oleh Pak Fadli. Dan setelah itu kita buka sesi selanjutnya. Silakan bagi Anda yang mau bertanya, angkat tangan, sebutkan nama Anda dan kepada siapa Anda bertanya. Oke, sudah ada penanya pertama, Rio. Silakan Rio. Perkenalkan diri dulu ya, Saya Rio, saya dari Makassar News. Ya, terima kasih. Thank you for coming
Ya baik, pertanyaan mungkin sedikit menolak Pak Fajrin, saya tidak perlu ada baper, jadi kita terbuka saja. Coach, kita tahu klub ini sering dapat gaji untuk pemain dan pelatihnya. Kemarin Tavares infonya pergi juga, tidak ada keterangan dari pihak PSM apakah dia pergi karena gajinya atau karena saya dengar isu sebenarnya dia sebelum mau pergi itu rencananya mau dipecat sama PSM, tapi dia kedua mundur. Saya mungkin konfirmasi itu ke Pak Fadil, barangkali bisa jelaskan kepergian Tavares kemarin supaya tidak percaya dari teman-teman supporter dan teman media. Terus untuk coach, ini klub bersejarah coach, klub ini tidak pernah degradasi, mungkin apa yang tidak kan coach tahu klub ini dari mana? Kenapa mau terima tawaran dari PSM untuk melatih klub sebesar ini? Terima kasih coach. Oke, seperti biasa ya, pertanyaannya. The question is Itu tadi pertanyaan is for you. Is a pertama. historical club, yeah, with It is historical. historical. Yes, this is a historical. Too much history is behind this club, and it has never Dari mana dan been. kepada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajat dari perwakilan kelompok supporter komunitas Ewako Utara. Saya cuma mau bertanya sedikit, apa motivasi pelatih menerima tantangan di PSM ini? Dan pertanyaan keduanya adalah, apakah Anda sudah tahu tim ini seperti apa sebenarnya? Terima kasih. Maksud saya sejarahnya, apa dia sudah tahu? Ya, sudah 2 penanya ya di sesi pertama ya. Kita berikan kesempatan dulu pada Pak Fadilin dan Coach Tomas kita untuk menjawab pertanyaannya. Siapa yang jawab dulu? Pak Fadil saya dulu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin yang saya tanggapi mungkin dari Om Rio ya, tadi yang bertanya tentang pertama terkait dengan Coach Bernardo yang sebelumnya sudah menyatakan mundur dari tim PSM Makassar. Pada konteks kali ini kita melaksanakan press conference perkenalan pelatih baru. Pada kapasitas ini saya tidak berbicara banyak terkait dengan apa yang sudah lewat. Kita mengapresiasi dan kita semua bangga dengan prestasi yang telah diberikan oleh Coach Bernardo selama 3,5 tahun di PSM. Namun pada malam hari ini kita harus memulai sesuatu yang baru. Kita harus membangun harapan, optimisme dan komitmen yang baru dengan pelatih kita yang ada sekarang. Kalau kita bicara apa yang sebenarnya, apakah Coach Tomas tahu dan tidak tahu, dalam konteks ini yang paling mengetahui kondisi PSM tentu kami yang sedang bekerja di dalamnya, dan tidak ada yang kami tutupi, semua kami sampaikan kepada Coach Tomas, dan Coach Tomas tahu betul apa yang sedang terjadi dalam tim, apa yang sedang dihadapi, apa tantangannya dan keadaan apa yang sedang dihadapi oleh tim. Dan saya rasa apa yang dilakukan oleh teman-teman media, teman-teman wartawan pada malam hari ini tidak terlihat dari kami. Coach Tomas juga punya motivasi terhadap tim, punya semangat yang sama dengan tim, pun begitu pun dengan ofisial dan pemain. Jadi saya rasa saya tidak bisa terlalu panjang menjelaskan itu. Yang jelas pada hari ini kita sedang membuka lembaran baru pada buku yang sama, yaitu kompetisi Liga 2025-2026. Kita fokus pada itu, dan mari saya minta teman-teman media dan teman-teman supporter bersama-sama dengan kami membangun komitmen, harapan dan optimisme yang sama yang sedang kami bangun di dalam internal tim. Seperti itu. Terima kasih. Okay, so question 1. Historical, never been in the second league, and Why I accept. the offer. Okay, so the question, if I understood it, so why did I accept the offer from PSM Makassar? For me, it's about the project. It's about the project. When I first talked to Pagrafi, when I talked to the officials, they explained me what is the project about. The project is about to push the team up, because results are not the best. Project is to promote young players, which always PSM Makassar had, because academy here is one of the best. They are always producing good players, and I always like to work with young players. If you check in the history, I will tell you one name is Patrick Schick.
Patrick Schick, in Leverkusen, which was 19 years old. Sparta Prague did not want him, so he came to club where I was working, and after 1 year he was transferred to Serie A. Then he went to Italy, to big clubs, AS Rome, and so on. So we are here to push this club up. We are here to assess all players which are here. They have now new start, new line, and I see a lot of potential. I think I don't need to speak about history of this club. I think everybody knows history of this club. I think I don't need to tell you how big this club is, and this club is big. I believe that everything what we need for our work, we have. You can always have a 4-star, 5-star training center, and you can have we can have 55 technical team members. But what I see, what you have here, it's a good start. There are big plans. There are big plans how to make this club better. I think you also know that we are playing in Pare. We are not only here in Makassar, but we need to travel. But the people are working hard to come back and to have the conditions better than we have. But for now, what I see, it's good for our work. I always believe to hard work. I always believe to the teamwork. I also believe when you have good young players, it's the future of the club. So this is part of the project. So, and I also believe that to come to Indonesia today is good time. It's good time. Indonesia football generally is becoming better. It start to be respected also not only in Southeast Asia, but it start to be respected all around the world. I believe the league is high standard, and I believe that with my knowledge and experience, I can bring also something new to you. And I believe maybe in 2-3 weeks, you will see different, and you can say, oh, this is how Coach Tomas wants to play, and this is how Makassar plays. And I believe the people will start to come to see what we are doing. Kenapa saya terima tawaran dari PSM Makassar? Yaitu karena proyek yang ada di sini ya. Dan pada saat saya berbicara dengan Pak Raffi sebelumnya, di awal-awal pada saat kita bicara tentang sebelum menerima tawaran ini, beliau menjelaskan bahwa proyek dari klub ini adalah pertama ada untuk mengangkat posisi daripada tim sekarang, karena hasil sejauh ini belum yang terbaik, dan untuk mempromosikan pemain-pemain muda ya, karena saya dengar PSM Makassar adalah akademi dari PSM Makassar salah satu sumber pemain muda terbaik, dan saya juga senang bekerja dengan pemain muda. Salah satu contohnya nama yang saya bisa berikan adalah Patrick Schick ya, Leverkusen 19 tahun, pada waktu itu Sparta Praha tidak mau menerimanya, dan saya bekerja 1 tahun dengan dia, dan dia mendapatkan tawaran ke Serie A, dan semua bisa kalian lihat sisa sejarahnya tentang Patrick Schick. Jadi kembali lagi tadi ke project adalah untuk mengangkat posisi tim, dan saya percaya dengan start yang baru ini, saya melihat banyak potensi di dalam klub ini. Kita tidak perlu membicarakan seberapa besarnya PSM Makassar, klub PSM Makassar itu, dan saya juga bisa bilang bahwa sebuah klub bisa mempunyai fasilitas bintang 5, fasilitas latihan bintang 5 atau 50 atau bahkan lebih staff yang bekerja dalam klub itu. Namun saya bisa bilang apa yang saya lihat hari ini adalah hal yang baik, yang orang-orang yang siap bekerja keras untuk mengangkat posisi dari tim ini. Dan seperti yang kalian ketahui bahwa kita harus
melakukan perjalanan, ya, kita tidak main di Makassar, bermain di Parepare, dan saya kira dari tim manajemen Pak Raffi dan Pak Fajrin juga bekerja dengan keras untuk kedepannya untuk memberikan kondisi yang lebih baik kepada klub ini, dan saya percaya juga kepada kerja keras dan juga pemain-pemain muda, karena pemain-pemain muda adalah masa depan dari klub ini, dan mereka adalah bagian dari proyek yang kita sudah bicarakan. Dan juga waktu di mana saya memutuskan untuk datang ke Indonesia, saya kira juga ini adalah waktu yang bagus, dan Liga Indonesia sudah mulai dihargai, diberikan respect oleh negara-negara lain, region-region lain, dan dengan standar yang tinggi saya kira di sini, dan dengan ilmu yang saya miliki, pengalaman yang saya miliki, saya percaya kita akan melihat perubahan dalam waktu ke depan ini. Kita buka sesi kedua ya. Dua penanya. Di depan dulu. Tiga kali. Untuk manajer mungkin untuk pelatih baru ini kontraknya berapa musim, terus durasi kontraknya berapa musim, terus musim perdananya ini targetnya minimal berapa, kan sudah pasti kita berharap juara, tapi minimalnya musim peringkat keberapa di akhir musim. Selanjutnya untuk coach, kehadirannya di PSM begitu membawa aura positif, bahkan dilulukan mirip pelatih Liverpool, klub. Tanggapannya sendiri seperti apa? Terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya tadi, pertanyaan berikutnya. Satu pertanyaan. Sudah. Write the question. Write it. Pak Fajrin, teman dari Tribun dulu, Pak Fajrin. Teman dari Tribun. Silakan. Habib kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaswadi dari Tribun Timur. Mungkin pertanyaan kepada coach terkait mungkin masalah taktik permainan. Apakah akan mengubah dengan kehadirannya ini dengan taktik yang sudah ada di PSM? Apalagi kita tahu sudah ada 3 tahun lebih pakem yang jelas dimainkan oleh PSM dengan bermain compact defense dan serangan baliknya. Apakah akan itu diubah atau seperti apa? Terima kasih. Oke, sesi kedua. Apa ada pelatih asisten pelatih yang terbawa? Oke, Pak Fajrin mungkin bisa dijawab tadi. Ya, baik, terima kasih. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan tadi, tidak mudah mengambil keputusan di tengah masa transisi. Kondisi tim saat ini memang sedang berjalan, sudah ada 8 game yang berjalan, kemudian kerangka tim sudah terbentuk. Makanya kami sangat berhati-hati untuk mengambil keputusan, dan itu sudah kami bahas sejak jauh hari dengan Coach Tomas. Pun pada saat interview juga kami sudah membahas itu, sehingga With your very little time, you have somewhat brought positive energy. Somehow you look like a Jordan. What do you have to say about it? Tactic. Are you going to change it completely? What PSM has been used to for these 3.5 years, counter So just counter attack game. compact defense, counter compact defense, at least that's what. 5 besar. Dengan komunikasi yang sudah berjalan, coach punya pandangan yang sama bahwa tim ini punya potensi yang masih bisa bersaing di level atas, dan dengan kesempatan yang masih ada di sisa pertandingan ke depan, target itu tetap kita pegang sejak awal. Durasi kontrak sampai dengan akhir musim kompetisi. Kenapa Mas? Kenapa short term? Yang tadi saya bilang bahwa kita berhati-hati mengambil keputusan karena memang tidak mudah memilih sesuatu di tengah masa transisi karena tim sudah terbentuk. Jadi kita tidak bisa tiba-tiba mengambil program jangka panjang sedangkan tim itu sudah ada sebelum Coach Tomas masuk ke PSM. Jadi kita lihat
targetnya sudah jelas, kita kasih kesempatan coach bekerja dan akan kita lihat hasilnya nanti. Begitu. Yeah. Okay, so first question, positive energy, and I heard something Klopp or something. Yeah, Jurgen. I don't know why they are calling me Klopp. I don't know. I really don't know. I used to follow him, obviously, but I did follow also other coaches, and I am watching Arsenal. I am watching Atletico Madrid. I am watching Marseille. They all have interesting coaches, but I'm Coach Tomas, so I want my team to play like Coach Tomas, not like other coaches. So obviously it's good to be in the same group, or maybe the phase, or maybe the style of the game. It's similar as the Jurgen Klopp, but come to see and you will see what we are playing. Positive energy, yes, because I said for me it's a challenge, it's an opportunity. I see the potential, and I want to give this energy to my players. I believe today already, when we were in dressing room, I believe they already felt that we are cooking something, we are working on something. I gave them some ideas, some plan what we want to do this starting weeks. Mostly what I want to change is that we are in the area of warriors, right? This area was always interesting for have the people which could fight and which could hit back. So I want my players to follow. I want them to know where we are playing and in which region we are playing and which part of Indonesia we are representing. And I want everybody, local, foreigners, young players, to know where we are from, because sometimes even the local young players, they don't know what are the roots, what is the history. So they need to know. What I want to change was second question, right? If we want to continue with the previous game, or how we want to change. So I will share a bit what I said to my players. I don't want to wait. I want to be active. I want us to control the ball. More you control the ball, more chances you have to score. More you control the ball, less chance for opponent to score. I want us to work as a team, to be organized, not only in defense, but also in attack. I want my team to challenge the opponent, to gain the ball as soon as possible back. If you will do mistake, to try to win the ball again for us and to control. I want us to create the chances. I want us to play in the scoring area. I want us to have the numbers in the box. Because again, if you have all these components, you have the chance to win the game. So I believe in some time, more we will do, more we will work on it on training, more we will do it in the games. The time will come when the result will come back to our side. So this is what I want to bring, what I want to change. I'm looking forward to be on the field with the players and start to work on it. Saya tidak tahu kenapa saya dikait-kaitkan atau mereka memanggil saya Jurgen Klopp. Ya tentu saja saya sebelumnya pernah mengikuti dia, tapi saya juga ikuti pelatih-pelatih lain, barunya nonton pelatih-pelatih lain seperti pelatih Arsenal, Atletico atau Marseille. Namun pada akhirnya saya mau tim yang saya latih memainkan sepak bola yang saya mau, sepak bola dari Tomas Truka itu sendiri. Dan ada yang menyebutkan tadi tentang energi positif. Ya betul, saya coba untuk memberikan energi positif, dan yang saya lihat di sini adalah banyak potensi di dalam klub ini. Dan saya juga perlu tekankan bahwa kita ada di tanah yang banyak orang pejuangnya.
Dan saya ingin pemain-pemain di dalam tim ini tahu daerah mana yang mereka wakili di dalam sepak bola Indonesia. Dan kadang-kadang pemain-pemain muda atau ada beberapa pemain tidak tahu akar atau histori daripada klub ini. Dan saya perlu ingatkan mereka dan bangkitkan jiwa pejuang dari mereka. Terkait dari pertanyaan kedua tadi tentang sepak bola dan taktik, coach bilang bahwa dia tidak suka menunggu, dia mau timnya aktif, kontrol bola, ya, dan sebanyak mungkin kontrol bola di tim kita akan lebih baik dengan untuk kita, dan sesedikit mungkin tim lawan mengontrol bola, mereka akan lebih sulit untuk menciptakan peluang kepada kita. Dan saya mau tim ini lebih terorganisasi, bertahan dan juga menyerang. Dan saya mau kita memberikan tantangan kepada lawan, oke? Untuk pada saat kita kehilangan bola, kita akan langsung mencoba untuk memenangkan bola kembali, bereaksi untuk memenangkan bola kembali. Dan saya juga mau tim ini bisa menciptakan banyak peluang, oke? Peluang-peluang untuk mencetak gol, dan hal-hal ini kita akan bekerja keras untuk meningkatkan hal-hal ini di latihan. Dan inilah yang ingin saya lakukan di tim ini, dan tentu saja kita berharap semua dengan kerja keras yang kita akan tunjukkan di latihan, hal-hal ini akan berbuah nanti di pertandingan dengan hasil-hasil yang baik. Baik, terima kasih. Saya kira sudah cukup ya. Cukup, oke. Sebagai cukup ya. Oke, ada pertanyaan terkait ulang tahun, silakan. Terima kasih, saya Diwan dari Tribun. Ini nanti pertanyaan selanjutnya ini kan bertepatan sama ulang tahun klub PSM. Mungkin dari manajemen ada persembahan spesial atau ada yang akan dipersembahkan, maupun dari pelatih mungkin apakah akan mempersembahkan kemenangan untuk kali ulang tahun bagi tim ini. Terima kasih. Satu pertanyaan terakhir, sudah. Saya mau Fajar yang jawab atau? Kita tanggapi dua juga. Okay. I said yes. It's a simple one because the next one. Momen ulang tahun 110 tahun PSM Makassar yang bertepatan dengan pertandingan kita tanggal 2 November lawan Madura United. Kalau kita tanya apa yang mau PSM persembahkan, tentu hadiah yang paling kami ingin sekali persembahkan adalah kemenangan. Itu yang pasti yang punya kita komitmen, dan saya rasa coach juga punya motivasi dan komitmen yang sama. Itu kami bahas pagi tadi bersama teman-teman ofisial yang lain. Dan kalau kita lihat bahwa memang dalam menyambut 110 tahun PSM, kami sudah mempersiapkan beberapa hal. Pertama, tentu kami mengharapkan bahwa momen 110 tahun PSM ini bisa dirayakan bersama-sama oleh PSM, tim, pemain, tim pelatih, dan kawan-kawan supporter. Kami mengharapkan itu, dan juga pada kesempatan pertandingan nanti kami telah menyiapkan potongan diskon buat potongan harga tiket pada momen pertandingan 2 November. Sebagaimana telah kami umumkan bahwa pertandingan nanti harganya spesial. Kita sudah mengurangi harga 20% dari harga normal. Kemudian pada pertandingan tersebut juga akan ada door prize, akan ada 1 unit motor Honda yang akan kita uji kepada teman-teman supporter yang datang dan membeli tiket. Kemudian akan ada games di half time seperti itu. Jadi yang bisa disampaikan secara kesempatan kali ini. Tidak dengan tema, tidak dipakai pada 2 November, tapi akan tetap menjadi rangkaian dari momen ulang tahun PSM. Kami duga bersama, kalaupun nantinya tidak
jersey khusus akan kita luncurkan di bulan November. Kalaupun tidak dengan tema tidak dipakai pada 2 November, tapi akan tetap menjadi rangkaian dari momen ulang tahun PSM. Yeah, so congratulations to the club. As I said, I will just continue what I said before. We know the history of this club. We know the achievements of this club. And obviously, when you have the birthday, you want the birthday party. So so I want players to fight. I want players to work as the team. Inshallah, we will have good result. And all of you and all of us, we can celebrate the happy birthday for this beloved club. Ya, selamat kepada klub PSM Makassar ya. Sudah mendekati tanggal ulang tahunnya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita semua tahu sejarah dari klub ini, pencapaian-pencapaian dari klub ini, dan tentu saja pada saat tiba masanya untuk di tanggal tersebut, tentu saja kita menginginkan sebuah pesta. Dan saya akan sampaikan kepada pemain bahwa mereka harus berjuang untuk kemenangan tersebut, kerja sebagai tim, kerja keras sebagai tim, dan saya berharap pada akhirnya kita dengan kalian juga semua bisa merayakan kemenangan itu dan bertepatan pada hari ulang tahun klub ini. Baik, terima kasih. Mungkin bisa diberi apresiasi dengan aplaus. Makasih. Iya, dan kita tiba pada sesi terakhir press conference, yaitu sesi tanda tangan kontrak, dan akan diikuti dengan sesi foto-foto. Langsung sikat flash. Balik Per, rekam lagi. Oke. Sekarang sesi foto, Pak, silakan Pak. Is it like this? Okay. We have the short hands. We have the short hands. Thank you. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Itulah sesi. Oke. Bagus. Good. We start in Bismillah. Thank you. Yeah, okay, very nice. Very nice, beautiful. Thank you. Okay, good. Makasih. Makasih. Ewako.